sehingga bikin tuh kawan dia rimas, kenapa pula ini kok nyanyi-nyanyi begini, dari mana pula kok dapat nih lagu, dia bilang. Jadi dorang pun makin heran sebab itu yang menyanyi itu dia mau berhenti menyanyi tapi dia tidak dapat berhenti menyanyi. Itu juga lagu dia. Jadi A few moments later. Oke, selamat bertemu kembali di page Tinimungan Tangon Kadazan Dusun, dan pada kali ini saya akan bercerita tentang satu lagi legenda yang pernah berlaku di Sabah, yaitu legenda Rumah Panjang Indai dan Perang Sindaat. Nah, mungkin kalau sebelum ini kita sering kali mendengar tentang perang, tetapi pada kali ini satu yang menarik karena kita akan mendengar ataupun kita akan sama-sama mengetahui tentang Perang Sindaat. Sindaat ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu adalah sihir. Jadi artinya perang sihir. Apapun yang saya sampaikan ataupun apapun yang saya ceritakan ini berdasarkan daripada pembacaan saya di artikel, bukanlah berasal daripada diri saya sendiri, dan cerita ini pun sudah berlaku puluhan tahun yang lalu, bahkan ratusan tahun yang lalu. Di sini saya cuma ingin berkongsi kepada kita semua supaya A few moments later. satu ketika dahulu ada satu rumah panjang. Ini rumah panjang nih memang betul-betul panjang dan rumah itu terlalu besar. Dan rumah panjang itu terletak di sebuah tempat yang dinamai Indai, dan kalau sekarang ini berlokasi di Tuaran. Diceritakan di sana, jika ada seseorang mengambil daun selasih kan dari hujung rumah panjang, dan dia bawa tuh daun selasih pergi di hujung tuh rumah panjang kan. Bila dia sampai di hujung tuh rumah panjang, itu daun selasih yang dia petik tuh neriau sudah ataupun layuh sudah. Dan jika sekiranya kalau berlaku kematian di hujung rumah panjang pada waktu siang, pada esok harinya orang-orang yang tinggal di hujung tuh rumah panjang tuh baru tahu kalau di sebelah ataupun di hujung rumah panjang di sebelah tuh berlaku kematian. Jika sekiranya ada kelapa jatuh di tengah perkampungan tuh kan, misal kata itu kelapa dia jatuh tengah hari, bila waktu petang kan, kalau kita tengok kelapa yang jatuh waktu siang tuh, itu daun-daun dia semua sudah tertanggal sebab ada pijak-pijak oleh orang-orang yang tinggal di rumah panjang. Waktu petang pula, bila nih perempuan-perempuan pergi mencuci tuh dorang punya periuk nasi, sebab di sana tuh ada satu sungai. Jadi bila dorang pergi cuci tuh dorang punya periuk kan, kita bayangkan saja jumlah kerak nasi yang dorang buang di sungai itu kan mampu menghalang tuh aliran sungai. Kita bayangkan sajalah, sedangkan satu kampung kita pergi cuci kita punya lansang di sungai pun tidak juga dapat halang tuh aliran sungai kan. Daripada penggambaran sana, kita dapat bayangkan mungkin puluhan ribu kali orang yang tinggal di sana kan pada waktu itu. Nah, satu hari ada seorang perempuan tua sudah, nama dia si Odun. Ada sambungan dia tuh, tapi saya tidak ingat siapa nama dia. Si Odun ini, dia selalu pergi ambil ikan, dia selalu pergi merambot, dia pergi mengundaloh. Bila dia pergi mengundaloh di sungai itu kan banyak betul ikan dia dapat. Tapi hari itu bila dia pergi mengundaloh, tidak ada satu ekor pun ikan yang dia dapat, melainkan hanya seekor ketam. Itu ketam pun masih kecil lagi. Saya percaya kalau kita pergi ambil ikan terus kita dapat tuh ketam masih kecil, memang kita tidak ambil kan, mesti kita kasih lepas semula. Dan begitulah hal yang dilakukan oleh si Odun. Apa yang menarik di sini, apabila dia buang tuh ketam, dia merambot, dia dapat tuh ketam semula. Dia merambot, dia dapat tuh ketam. Dia buang jauh-jauh sekalipun tuh ketam, dia dapat tuh ketam juga. Disebabkan balik-balik si Odun dapat tuh ketam, akhirnya dia memutuskan untuk mengambil si ketam dan dia kasih masuk tuh dia kasih masuk tuh ketam di dalam tuh barait dia. Dia bawa barait sebab tempat tuh ikan kan. Bila sudah tengah hari, sudah sepenat si Odun rasa penat, sudah dia lelah sudah, terus dia mengambil keputusan untuk pulang di rumah. Si Odun ini dia tinggal di salah satu bilik yang terdapat di rumah panjang. Bila dia sudah sampai di sana rumah, dia kasih keluar lah itu dia punya ketam, dia kasih masuk di tempurung kelapa. Jadi dia kasih masuk juga lah sikit-sikit air supaya tuh ketam tidak mati kan.
dia simpan bagus-bagus tuh ketam. Pada esok harinya dia pergi tengok balik tuh ketam. Bila dia pergi tengok tuh ketam kan, dia betul-betul terkejut sebab itu ketam yang kemarin masih sangat kecil, dia sudah besar memenuhi tuh sudah memenuhi tuh tempurung piasau. Nah, lepas itu dia cari besen yang boleh dia simpan tuh ketam. Yang tuh besen diperbuat daripada kayu. Jadi dia kasih masuk tuh ketam di sana. Dan dia simpan bagus-bagus juga. Jadi besok hari lagi bila dia pergi tengok tuh ketam kan, itu ketam sudah membesar, sudah bertambah besar. Jadi dia memang betul-betul terkejut lah dengan tertanya-tanya, dan dia berpikir di mana saya mau simpan nih ketam, dia bilang. Jadi dia tengok di belakang tuh bilik dia nampak di sana ada lolobuhon karabau, tempat mandi kerbau, bukan karabau. Dia pergi ambil tuh ketam dia, terus dia pergi kasih letak tuh ketam di sana tuh lolobuhan karabau. Jadi malam tuh dia bermimpi. Si Odun ini dia termimpi. Di dalam mimpi apa dia terjumpa sama tuh ketam. Terus itu ketam dia cakap kakak. Dia bilang, terima kasih sebab kau sudah jaga saya, kau tidak kasih mati saya, kau tidak makan saya. Dan sebenarnya sekarang ini saya sudah terlalu besar, dan pada malam ini saya akan ke arah laut sebab tujuan sebenarnya saya datang di sini tempat kamu nih, saya mau melindungi di kampung sebab nanti akan ada seekor naga yang akan menyerang di kampung. Dia bilang si ketam di dalam tuh mimpi. Dan dia kasih tahu juga, dia berpesan, dia bilang kalau sekiranya kamu nampak tuh aliran sungai, kamu nampak tuh sungai berwarna putih, itu menandakan saya sedang berlawan dengan tuh naga, dia bilang. Dan itu adalah darah saya yang keluar, dia bilang si ketam. Bila si ketam habis bercakap begitu kan, tok, dia terbangun terus dengan penuh rasa cemas, risau, dia berlari pergi di sana lolobuhon karabau. Bila dia tengok tuh lolobuhon karabau tuh kan, yang tempat mandi tuh karabau, dia tengok betul itu ketam memang tiada sudah. Si Odun ini memang dia tidak pergi menyusul si ketam lah. Jadi beberapa hari dari itu dia mendapat berita daripada orang kampung ataupun orang yang tinggal di sana di Rumah Panjang. Dia akan kasih tahu kalau itu sungai mengalir warna putih. Nah, terus si Odun teringat itu mimpi dia. Sebab di dalam mimpi dia si ketam ada cakapkan kalau mengalir warna putih itu artinya darah saya sedang berlawan. Jadi dengan penuh kerisauan si Odun ini dia berlari pergi di sungai, dan betul-betul di depan mata dia kan sedang berlaku satu perlawanan sengit di antara si ketam dengan si naga. Dan si ketam waktu itu paling besar, dan perlawanan itu berlaku dalam jangka yang memang sangat lama, sehingga kan si ketam ini dia mulai rasa lelah. Apalagi dia punya tangan yang pengambit dia itu itu patah. Jadi si Odu itu sangat risau nampak tuh ketam. Si Odu dia berlari pergi di hutan, dia pergi cari rotan, dia ambil rotan, lepas tuh dia datang menghampiri tuh ketam. Saya tidak tahu macam mana dia boleh pergi ikat tuh saya tidak tahu apa koretan, kalau koretan lengon pengambit tuh ketam. Dia pergi ikat, lepas itu bila dia sudah ikat tuh pengambit tuh ketam, jadi itu ketam semangat baru untuk melawan tuh naga. Pada perlawanan terakhir di antara tuh naga dengan tuh ketam, akhirnya si ketam berjaya melumpuhkan si naga. Jadi yang naga tuh dia mati. Lepas itu bila tuh naga sudah mati, si Odu nih dia jumpa sama tuh ketam dan dia berterima kasih sama si ketam sebab sudah menyelamatkan diorang daripada bahaya. Dan seketika itu juga si ketam tuh dia mengucapkan selamat tinggal kepada si Odu. Lepas itu dia balik lagi di sana laut. Jadi dia kembali lagi di tempat tinggal dia. Jadi si Odun ini dia pergi ambil tuh tulang-tulang tuh naga. Boleh nak dulu tuh ada naga kan. Jadi dia pergi ambil tuh tulang tuh naga. Lepas tuh dia pergi tanam di depan rumah dorang, di Rumah Panjang tuh yang paling panjang. Lepas tuh kan dia tanam tuh tulang-tulang tuh
itu naga di depan rumah diorang. Satu hari saja dia tanam tuh itu tulang tuh naga kan, besok dia tumbuh satu pokok kolian. Sapun saya tidak tahu macam mana ini pokok kolian, nantilah saya coba cari di Google. Dan apa yang ajaib di sana itu pokok kolian tuh kan, biasanya kalau ini pokok-pokok ini kalau dia tumbuh dia dia berdaun, lepas itu dia berbuah dengan buah dia sendiri kan. Tetapi ajaibnya waktu itu pokok kolian tuh kan dia tumbuh, lepas itu dia berbuah. Buah dia bukan buah biasa, tetapi buah yang terbuat daripada emas. Dia bilang toh kayak ajaib. Nah, semakin hari itu pokok kolian tuh dia makin membesar dan dia makin membuahkan terlalu banyak emas. Sehingga kan di kampung ataupun di rumah panjang itu mendapat bagian daripada buah emas tuh. Untunglah si Odun tidak tamahak kan. Kalau si Odun tamahak memang dia tidak berkongsi sama orang-orang dengan emas yang dia tanam tuh kan. Pada waktu itu di rumah panjang indah itu memang sudah sangat terkenal kampung-kampung lain bahwa di sana ada satu pokok kolian yang sangat ajaib sehingga mampu membuahkan emas. Nah, tetapi semakin kaya tuh penduduk di sana, timbul rasa sombong, tinggi diri, angkuh. Nah, jadi daripada kekayaan yang mereka miliki, emas yang mereka perolehi itu dorang kasih jadi suduk nasi, pemogiuh nasi. Intih dia di sini dulu-dulu alatan diorang di sana dapur diperbuat daripada emas konon. Dia bilang begitulah dia punya cerita. Satu hari ada dua orang pemuda yang berasal daripada rumah panjang Indai. Mereka berniat buruk. Dorang mengambil sebiji batu yang cukup besar dan bulat. Lepas itu dorang balut pakai emas. Sebab kita tahu di sana memang sangat banyak emas kan. Habis ada tuh pokok, jadi ada pokok emas lah konon di sana. Di sana itu sebenarnya pokok kolian tapi dia berbuah emas. Jadi itu dua orang penipu tuh kan. Dorang ambil tuh batu, lepas itu dorang balut dengan emas. Jadi mereka membawa bebolah emas yang berisi batu di Bongawan dengan menaiki sebuah bot. Dan dorang pergi berjumpa dengan seseorang di sana yang memiliki sebuah tajau besar ataupun guci. Tajau itu dipanggil sebagai Gurunon. Tajau itu betul-betul sangat berharga di Bongawan pada waktu itu. Sesampainya dua orang pemuda itu kepada pemilik Gurunon ataupun itu tajau yang sangat berharga, dorang pergi buat penawaran lah. Dorang mau kasih tukar tuh tajau sama tuh yang bebolah emas. Tapi kita tahu di dalam tuh bebolah tuh batu tomod kan. Jadi pada awalnya si pemilik tajau itu yang memiliki tajau yang sangat berharga, yang sangat dikagumi oleh orang-orang di sana, dia rasa dia memang tidak mau kasih gadai, dia tidak mau kasih tukar, tetapi disebabkan dia mengetahui bahwa di rumah panjang Indai memiliki satu pokok kolian dan di sana timbullah rasa percaya, oh mungkin ini betul-betul emas, dibilang. Pada akhirnya si pemilik tajau ini dia kasih ganti. Lepas itu dia ambil tuh bebolah emas. Ini dua orang penipu ini, dua orang betul-betul gembira lah, dorang terlalu happy. Lepas itu dorang balik di sana rumah panjang Indai. Tetapi sepanjang jalan tuh kan, selama di pertengahan jalan itu, salah seorang daripada penipu tersebut dia nyanyi. Dia punya nyanyian begini. Salu-salu bulawan nokotuhun Gurunon. Dia bilang itu Gurunon napa itu nga, itu tajau. Terus maksud napa itu lagu dia itu nga, setelah keliru untuk emas, Gurunon telah menjadi rendah. Dia bilang, saya kurang paham macam mana ini. Jika sekiranya ada yang lebih paham, kamu kasih cerita sama saya. Kamu komen saja. Jadi makin lama orang berjalan tuh, makin kuat tuh satu orang menyanyi. Sehingga bikin tuh kawan dia rimas. Kenapa pula ini kok nyanyi-nyanyi begini? Dari mana pula kok dapat nih lagu? Dia bilang. Jadi dorang pun makin heran sebab itu yang menyanyi itu dia mau berhenti menyanyi tapi dia tidak dapat berhenti menyanyi. Itu juga lagu dia. Jadi pada akhirnya sebabkan dorang takut ada sesuatu yang menimpa. Lalu pada akhirnya dorang kembali lagi kepada si pemilik tajau. Lepas itu dorang tanya lah, apa maksud tuh lagu begini-begini? Dia bilang. Nah, apabila si pemilik tajau terdengar tuh yang perkataan diorang begitu, pernyataan diorang begitu, terus waktu itu juga dia kasih belah tuh
batu itu bobola emas. Tapi bila karena belah tuh apa itu yang bobola emas, dia sangat terkejut sebab di dalam tuh bola tuh sebenarnya hanyalah batu. Jadi berasa marah dia rasa terhina sebab itu dua orang pembohong tuh diorang tahu kalau itu Tajau tuh memang sangat berharga. Itu tempat diorang melakukan spiritual semua, tapi itu kedua-dua orang tuh diorang bergegas balik di sana tempat diorang dengan perasaan takut lah. Jadi tiadalah nanu diorang kan masyarakat Bongawan di sana, diorang rasa macam yang kena hina. Jadi pada akhirnya diorang melakukan satu pertemuan antara sesama penduduk di kawasan tersebut. Lepas itu diorang bermesyuarat. Diorang telah mengadakan satu peperangan, tetapi peperangan diorang ini bukan diorang datang di sana Rumah Panjang Indai, tetapi diorang telah mengirim satu sihir ataupun satu sindaat. Diorang kasih kirim semacam naga, tapi dia bukan juga naga sebab macam mana saya tidak pandai kasih gambar macam mana. Terus itu naga tuh kita sebut sejak dia sebagai naga. Itu masyarakat dusun Bongawan diorang pergi hantar satu sindaat, terus dorang letak tuh macam naga tuh di atas tuh pohon. Macam mana cara diorang menyerang? Jadi begini, bila kanak-kanak daripada Rumah Panjang Indah itu dorang pergi bermain-main di sana hutan kan, itu anak hilang tanpa meninggalkan jejak. Jadi semakin hari semakin ramai anak-anak yang hilang, sehingga kan membuat tuh penduduk Rumah Panjang Indah dorang rasa, dorang terheran-heran. Dia bilang, macam mana pula budak-budak hilang tanpa meninggalkan jejak. Pada satu hari dorang membuat penelitian ataupun dorang membuat penelitian. Pada akhirnya dorang menyadari kalau itu anak-anak hilang apabila dorang masuk di hutan. Jadi satu hari dorang pergi masuk di hutan, terus dorang bertapu. Dorang suruh tuh budak-budak pergi di sana. Dan ketika tuh anak-anak sampai di sana kan, dorang nampak ada satu belalai ataupun satu tali yang panjang dari atas pokok turun di sini bawah. Dan itu tali tuh kan apa gitu minggiom bah, macam tuh yang macam mana dia gini-gini. Terus mengeluarkan macam-macam cahaya sehingga kan mengeluarkan cahaya yang cantik betul. Dan itu anak-anak tuh kan sebab dorang tidak tahu apa-apa, jadi dorang suka nampak tuh yang cahaya. Lepas itu bila tuh anak-anak pergi mendekat sama itu tali, pada akhirnya itu tali akan mengikat badan tuh anak-anak dan membawa pergi atas. Lepas tuh itu semacam naga tuh dia terus telan tuh budak-budak. Apabila tuh penduduk Indai nampak tuh hal begitu, dorang pergi kasih mati tuh macam tuh naga. Lepas itu macam naga tuh betul-betul dia mati. Itu penduduk di sana Indai, di Rumah Panjang Indai itu dorang gembira. Dorang ambillah serpihan-serpihan daripada badan tuh naga. Lepas tuh itu yang serpihan tuh yang macam naga tuh kan dorang kasih jadi sebagai gendang. Sudah sampai di sana rumah, dorang buat tuh serpihan tuh badan naga menjadi gendang. Dorang buat satu perayaan sebagai kemenangan jaya bunuh tuh naga. Jadi bila dorang pukul tuh gendang tuh, sebab sudah kena kasih jadi gendang kan, bila dorang pukul satu kali dia mengeluarkan bunyi yang pelik bah, dia punya bunyi. Biasanya kalau kita pukul gendang nih kan, ataupun itu yang tagung nggak, dia kasih keluar bunyi lah macam tagung, tapi itu tidak. Dia punya bunyi apakah di sana nggak, bok mitobok dibilang, yang bermaksud kalau dalam bahasa Melayu saling menikam. Nah bila tuh bunyi keluar begitu kan, pada waktu itu juga itu penduduk di sana saling tikam menikam antara satu dengan yang lain. Kita tahu juga kan sebab itu memang sihir. Dorang pukul lagi tuh gendang satu kali. Nah bila sudah pukul tuh gendang, hal yang sama terjadi. Mereka saling membunuh antara satu sama lain, menyebabkan banyak betul yang mati. Nah jadi dorang tidak sudahlah pukul tuh gendang, sebab dorang sedarkan terus dorang pergi buang kali itu. Dorang pikir itu serangan daripada masyarakat dusun Bongawan ini sudah berakhir, tetapi sebenarnya tidak. Ada lagi satu sihir yang dikirimkan oleh masyarakat Bongawan kepada penduduk Rumah Panjang Indah yang lebih dahsyat. Mereka telah mengirimkan satu kepala, minta maaf, kepala babi. Ini kepala babi nih terbang bertenggek, apa gitu, bertenggek ke apa? Terbang pergi di atap tuh Rumah Panjang. Itu babi tuh kan
dia akan berkokok seperti ayam. Dia babi, tapi dia berkokok seperti ayam. Dan bila itu babi berkokokkan, siapa saja yang dengar, otomatis itu orang akan meninggal. Itu orang akan meninggal. Dan disebabkan itu rumah panjang memang terlalu besar kan. Jadi itu yang babi itu dia pergi hinggap di apa? Itu kepala babi saja. Minta maaf dia pergi hinggap di sana, dia berbunyi, banyak yang mati. Asal malam-malam dia bunyi, banyak yang mati. Dia pergi pindah lagi di sebelah, begitulah yang terjadi sehingga kan terlalu banyak yang mati. Jadi sebabkan orang-orang yang tinggal di Indai itu, dorang tidak dapat menampung lagi ketakutan, dorang tidak dapat melawan lagi Sindaat itu. Mereka memutuskan untuk pindah daripada kawasan sana, ataupun dorang telah memutuskan untuk pindah daripada rumah panjang Indai itu. Jadi dorang telah membentuk 4 kelompok besar, di mana kelompok pertama memilih untuk berhijrah ke Kadamayan di kota Bulud. Lepas itu kelompok kedua memilih untuk berhijrah di Lembah Tambunan. Terus kelompok ketiga memilih berhijrah di Dataran Keningau. Kelompok yang keempat pula berhijrah pergi di Nunuk Ragang. Nah, jadi ini merupakan pengakhiran untuk Indai. Selepas penghijrahan itu, tempat itu dibiarkan untuk beberapa abad lamanya. Dan kaum Lotud yang baru kemudian datang menetap di Tuaran tidak berani untuk mendirikan penempatan di kawasan tersebut karena percaya tempat itu telah disumpahi atau dikutuk. Indai tidak pernah diduduki lagi sehingga pada awal tahun 1950-an ketika beberapa dari kaum Lotud membuka kawasan tersebut. Dan ketika mereka membuka kawasan tersebut dengan membersihkan pohon-pohon besar yang sudah tumbuh meninggi setelah ratusan tahun ditinggalkan, mereka menemukan sangat banyak tajau guci yang digunakan sebagai keranda. Buktinya terdapat tulang di dalamnya. Tajau-tajau tersebut masih terdapat ramai di situ. Ketika orang-orang pergi membuka tanah di kawasan di sana tuh kan, dorang mendapati ada beberapa dorang jumpa harta karun lah. Dorang jumpa harta karun sebab di sana dorang nampak ada peninggalan lama macam sudu-sudu. Dorang nampak yang alat-alat di dapur lah. Dan mungkin juga ada yang diperbuat daripada emas sekali kan. Jadi saya pun kurang pasti, saya hanya membacakan di sini. Jadi dia bilang di sini untuk akhir sudah, kisah kehancuran Indai tanpa disangsikan diperkira merupakan sebuah kisah benar. Nah, dia cakap di sini kisah benar, sebuah kejadian sejarah dari kaum Lotud Tuaran. Cerita Indai memang memiliki unsur-unsur gaib. Akan tetapi ia dapat dipercayai dan dikenali sebagai kekuatan sihir, terutama pada zaman dahulu. Nah, dan kita tahu kan kalau metiga dulu betul-betul ini sihir ini memang menguasai di beberapa tempat. Bahkan saya punya nenek moyang pun, saya punya nenek, dia pernah kasih cerita mama saya itu ini. Lepas itu mama saya pula kasih cerita sama kami itu ini. Macam mana cerita tentang sihir. Dan memang ini berlaku satu ketika dahulu. Nah, oke, terima kasih sebab kamu sudah menikmati cerita saya. Semoga dapat dipahami sebab saya bercerita terlampau yang terlampau kampungan punya. Oke, itu saja, kita akan berjumpa di video akan datang. Bye bye.